Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Dayanti. Saya dari kelas PAI 4D. Nomor induk mahasiswa 12020200132. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang karakteristik belajar dan ragam belajar yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Baik, langsung saja. Yang pertama ada karakteristik belajar. Karakteristik belajar merupakan perilaku belajar yang selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik belajar ini sering juga disebut dengan prinsip-prinsip belajar. Ada 3 karakteristik belajar. Yang pertama, perubahan itu intensional. Kedua, perubahan itu positif dan aktif. Ketiga, perubahan itu efektif dan fungsional. Yang pertama, perubahan itu intensional. Artinya, perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. Karakteristik ini mengandung pengertian bahwa peserta didik menyadari akan adanya perubahan yang dialami, atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan pada dirinya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan terhadap sesuatu atau keterampilan. Yang kedua, perubahan positif dan aktif. Perubahan positif dan aktif ialah perubahan yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan harapan. Perubahan positif dan aktif ini bermakna bahwa perubahan senantiasa merupakan penambahan, yakni diperolehnya sesuatu yang baru seperti pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya. Karakteristik belajar yang ketiga adalah perubahan efektif dan fungsional. Artinya, perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna, atau perubahan tersebut membawa makna dan manfaat tertentu bagi para peserta didik. Selain itu, perubahan dalam proses belajar bersifat fungsional memiliki arti bahwa ia relatif menetap dan apabila dibutuhkan, perubahan tersebut dapat direproduksi dan dimanfaatkan. Materi yang selanjutnya adalah manifestasi belajar. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, manifestasi kebiasaan. Yang kedua, manifestasi keterampilan. Yang ketiga, manifestasi pengamatan. Yang keempat, manifestasi berpikir positif dan daya ingat. Yang kelima, manifestasi berpikir rasional dan kritis. Yang keenam, manifestasi sikap. Yang ketujuh, manifestasi inhibisi. Yang kedelapan, manifestasi apresiasi. Dan yang kesembilan adalah manifestasi tingkah laku. Yang pertama, manifestasi kebiasaan, yaitu setiap siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Contohnya, siswa yang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, akhirnya akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua, manifestasi keterampilan. Keterampilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat atau syaraf-syaraf dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah, seperti menulis, mengetik, olahraga, dan sebagainya. Ketiga, manifestasi pengamatan. Contohnya, seorang anak yang baru pertama kali mendengar radio akan mengira bahwa penyiar benar-benar berada dalam kotak bersuara itu. Namun, jika melalui proses belajar,
Lambat laun, ia akan mengetahui bahwa yang ada dalam radio tersebut hanya suara, sedangkan penyiarnya berada jauh di studio pemancar. Yang keempat, manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa kemampuan siswa untuk melakukan hubungan asosiatif yang benar amat dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar. Siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai dengan bertambahnya simpanan materi atau pengetahuan dan pengertian dalam memori, serta meningkatkan kemampuan menghubungkan materi dengan situasi atau stimulus yang sedang ia hadapi. Yang kelima adalah manifestasi berpikir rasional dan kritis. Dalam berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan logika atau akal sehat untuk menentukan sebab akibat, menganalisis, menarik kesimpulan-kesimpulan, dan bahkan menciptakan hukum-hukum atau kaidah teoritis. Dalam hal berpikir kritis, siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk menguji keandalan gagasan pemecahan masalah dan mengatasi kesalahan atau kekurangan. Yang keenam, manifestasi sikap. Dalam perwujudan perilaku belajar siswa akan ditandai dengan munculnya kecenderungan sikap yang telah berubah, lebih maju dan lugas terhadap suatu objek, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya. Ketujuh adalah manifestasi inhibisi. Inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, contohnya seorang siswa yang telah sukses mempelajari bahaya alkohol akan menghindari membeli minuman keras. Sebagai gantinya, ia akan membeli minuman sehat seperti susu dan semisalnya. Yang kedelapan, manifestasi apresiasi. Yang kedelapan, manifestasi apresiasi. Contohnya, jika seorang siswa telah mengalami proses belajar agama secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni baca Al-Quran dan kaligrafi akan mendalam pula. Yang kesembilan, manifestasi tingkah laku afektif. Seorang siswa misalnya dapat dikatakan sukses secara efektif dalam belajar agama apabila ia telah menyenangi dan menyadari dengan ikhlas kebenaran ajaran agama yang ia pelajari, lalu menjadikannya sebagai sistem nilai diri. Kemudian pada gilirannya ia akan menjadikan sistem nilai ini sebagai panutan hidup, baik di kala suka maupun duka. Nah, yang selanjutnya adalah ragam belajar. Ada beberapa jenis ragam belajar. Yang pertama, ragam abstrak. Belajar abstrak merupakan belajar yang menggunakan cara berpikir abstrak. Tujuannya untuk memperoleh dan memecahkan masalah-masalah yang tidak nyata. Contohnya belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi, dan lain sebagainya. Ragam belajar yang kedua adalah ragam sosial. Belajar sosial pada umumnya merupakan belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan ragam belajar sosial ialah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, ragam belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah merupakan belajar dengan menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif dalam memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang keempat, belajar rasional. Belajar rasional merupakan belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional. Tujuannya adalah untuk memperoleh aneka ragam kecakapan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Ragam belajar yang kelima adalah ragam keterampilan. Belajar keterampilan merupakan belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani yang tertentu. Yang keenam adalah ragam kebiasaan. Ragam belajar kebiasaan merupakan proses pembentukan kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan selain menggunakan perintah, suri tauladan, dan pengalaman khusus, juga penggunaan ganjaran dan hukuman atau reward and punishment. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif, yang selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Yang ketujuh adalah ragam apresiasi. Ragam belajar apresiasi merupakan belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa atau affective skill, di mana dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya apresiasi sastra, apresiasi musik, apresiasi lukisan, atau apresiasi benda sejarah dan sebagainya. Yang kedelapan, ragam pengetahuan. Ragam belajar pengetahuan merupakan belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan ialah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya, misalnya dengan menggunakan laboratorium atau lapangan. Demikian pemaparan kembali materi, karakteristik, dan ragam belajar oleh saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.